Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Yang saya muliakan guru-guru saya, alim ulama, nenek mamak cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu majlis taklim di lingkungan Masjid Al-Muawanah. Yang saya muliakan, yang saya hormati aparatur pemerintah yang hadir subuh ini, pejuang subuh, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah mungkin hadir bersama kita, Wali Kota, Gubernur, Presiden Republik Indonesia atau yang mewakilinya, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, BPD, LPM, wabil khusus yang saya cintai pengurus masjid. Mudah-mudahan ketua beserta jajarannya kompak sampai ke surga. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, bahagia rasanya pagi ini saya tidak pernah menyangka akan sampai di masjid ini. Apakah ini adalah yang pertama saya masuk atau bukan, saya kurang tahu, lupa saya. Belum pernah saya sini. Belum pernah. Makanya tadi saya menyampaikan kepada guru saya, yang cocok materi pagi ini apa. Saya beri beliau opsi 4 tadi. Pertama, kematian. Karena saya lihat kanan kiri saya umur rata-rata 50 tahun ke atas. Yang kedua, saya berikan opsi tadi materinya berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, memakmurkan masjid. Yang keempat, poligami. Betul tadi? Poligami tadi? Ya. Akhirnya beliau minta Ustadz Oren memakmurkan masjid. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Kok diam Ibu? Kita gabung-gabung lah dikit-dikit. Ya. Ayah bunda Bapak Ibu yang saya cintai, kalau boleh jujur ya, hari ini bangsa kita carut marut, hutang bertambah, suami bertingkah, istri berulah, anak narkoba, berzina, bahkan LGBT, musibah silih berganti di setiap provinsi, biaya haji naik lagi, betul? Betul nak? Sampai Pekanbaru biaya haji naik. Sama, kami di Jakarta, di Depok juga sama. Hari ini suku Melayu sedang diuji. Rempang punya cerita. Sahabat saya beserta jajarannya memberikan bantuan. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan hidayah dan petunjuk, mana yang hak dan mana yang batil. Amin ya rabbal. Ayah bunda bapak ibu, kalau boleh kita jujur lagi, Indonesia ini adalah negara yang paling kaya dari segi sumber daya alamnya. Betul nggak? Benar nggak? Apa yang tidak ada di Indonesia Pak? Saya diundang tablik akbar ke Temilahan oleh Samsudin Uti namanya. Berkali-kali dia maju menjadi bupati, kalah, sekarang wakil dia, duduk dia. Alhamdulillah.
Hebat beliau di Temilahan. Itu tanah Pak digali Pak keluar ikan. Saya mengalami Pak. Kita lempar kayu jadi singkong dia. Betul tak? Indonesia ini negara yang paling luar biasa. Apa yang tidak dimiliki oleh negara lain ada di Indonesia. Sumber daya alamnya lengkap semuanya. Dan yang kedua, sumber daya manusianya hebat-hebat Pak. Profesor Dr. Antum Lau. Betul? Betul? Saya sedih Bapak, mohon maaf, saya sedih. Kawan-kawan saya melihat di TikTok entah di Facebook kemarin. Ya, berantem dengan rektor. Halo, enggak usah dibilang ibu-ibu nih, enggak usah dibilang. Saya hanya melihat itu teman-teman saya semua itu. Ya, diajak pula berantem berkelahi. Ya, kita semua berpendidikan Bapak Ibu. Makanya kami di Gontor dulu, kami di pesantren dulu di Jawa, dengan guru saya Dr. Mustafa Umar, Misron Agus Mar, dan abang beliau, adik beliau Dr. Mashuri, sama-sama S3 dengan saya di Malaysia di UKM, Dr. Mashuri. Itu kalau di Gontor dulu Bapak Ibu diajarkan kita dulu, pertama itu adab Pak. Adab dulu baru ilmu. Makanya dulu Kiai Zarkasi, peci hitam nih Pak, diletakkan oleh beliau, peci itu, kita tahu itu peci beliau, kita jalan Pak nunduk Pak. Sekarang kalau kita letakkan peci kita di hadapan murid kita Pak, ditendangnya Pak. Halo? Betul? Betul enggak? Jadi artinya ya Bunda Bapak Ibu, yang kita perlukan di Indonesia ini adalah etika, adab. Tapi itu realita kenyataan semuanya hilang. Kenapa hilang? Nah ini, kalau ingin bangsa ini normal seperti dulu Bapak Ibu, kalau ingin rakyat ini kembali sejahtera, damai, sentosa, kalau ingin rumah tangga kita kembali bahagia, tidak ada lagi kebohongan, kemunafikan, tidak ada lagi suami yang pendusta ibu-ibu, tidak lagi ada istri yang melawan kepada lakinya. Makanya pagi ini saya berikan solusi. Apa solusinya Ustadz Oren? Solusinya ya Bunda Bapak Ibu, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya menasihati diri saya juga, perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki hidupmu. Perbaiki solatmu, Allah akan lunasi hutang-hutangmu. Perbaiki solatmu, Allah akan perbaiki istrimu. Perbaiki solatmu ibu-ibu, Allah akan perbaiki suamimu. Perbaiki solatmu bapak ibu, Allah akan perbaiki anak cucu keturunanmu. Perbaiki solatmu, Allah akan bahagiakan hidupmu dunia, akhirat insya Allah masuk surga. Amin ya Rabbal. Apa maksudnya Ustadz Oren? Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini menjelang pemilu, ini agak sensitif masalah warna. Saya jelaskan dulu biar tidak ada dusta di antara kita. Setuju? Setuju enggak? Kenapa saya dipanggil Ustadz Oren? Nah ini, saya harus jelaskan dulu Pak. Ini masalahnya menjelang Pilpres, Pilkada, Pilkudis, Pilkurap ini sensitif Pak. Saya jelaskan di mimbar ini, direkam, saya tidak ada hubungan dengan partai. Duluan saya oren Bapak Ibu. Duluan saya warnanya oren. Halo? Seharusnya mereka bayar royalti ke saya. Ya, tiap bulan. Ya, partai-partai yang berwarna oren. Terakhir Said Iqbal, Partai Buruh. Warnanya apa Pak? Warnanya apa? Oren juga. Ya. Saya tidak ada hubungan dengan partai. Saya milik umat. Semua partai mengundang saya. Saya tidak ada hubungan Bapak Ibu dengan kantor pos. Warnanya apa? Oren. Saya rutin ngisi di kantor pos pusat di Jakarta di Senen. Sekarang direkturnya ibu-ibu perempuan. Kantor pos pusat itu perempuan. Hebat memang perempuan Indonesia. Alhamdulillah.
Ya, kalau saya ceramah kajian zuhur tiap bulan itu semuanya oren, motornya oren, mobilnya oren, masuk pula mobil saya warna oren juga. Alhamdulillah. Saya tidak ada hubungan bapak ibu dengan Jackmania Persija. Duluan saya lahir tahun 70-an di Jakarta di Tanah Abang. Ambo gadang di Tanah Abang, Pak. Gae ambo darah Minang. Apa ambo orang Solo Paninggahan Danau Singkarak. Ama ambo orang Sungayang Batu Sangka. Ambo gadang lahir di Tanah Abang. Lamo di Jawa di Gontor, wajah-wajah Jawa, darah-darah Minang. Orang mana saya, Bu? Orang Indonesia. Alhamdulillah, ya, blasteran saya. Saya tidak ada hubungan bapak ibu dengan pramugari Garuda. Bajunya apa, Bu? Oranye dan hijau. Hampir menikah saya dengan pramugari. Karena pejabat di Riau ini saya lihat banyak nikah siri dengan pramugari. Mohon maaf saya, kalau ada yang tersinggung mohon maaf saya. Saya buka aja rahasia kalian. Saya tidak ada hubungan bapak ibu dengan koruptor yang ditangkap KPK. Rompinya apa, Pak? Oren. Ya, ada 3 kawan saya belum keluar sampai hari ini. Mudah-mudahan cepat keluar, dapat remisi. Ini hobi bapak ibu gara-gara almarhum Arifin Ilham. Tahu Arifin Ilham, Bu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Beliau almarhum sahabat saya, sama-sama di Darun Najah dengan saya di Ulu Jami, Cipulir, Jakarta Selatan. Kami sama-sama, tapi Allah takdirkan beliau pergi duluan. Kami sering kopdar, duduk bersama. Opik Tomboati, kenal, Pak? Opik Ahmad Alapsi, Wong Palembang, Pantun, Kopi Luwak, Aswan Abang Jeffrey Al-Bukhari. Kami sering nongkrong duduk bersama, Pak. Kalau kosong jadwal keliling Indonesia. Kalau bahasa anak muda ini di Arifin Ahmad di Wareh atau Konji. Ya, kami nongkrong duduk bersama, cerita-cerita. Mereka sering ke rumah saya semuanya warna oranye, Pak. Saya cat warna oranye, hobi oranye. Mobil saya semuanya oranye. Saya punya toko di Tanah Abang juga oranye. Halo, kami mengalih, Pak. Sadonyo mengalih. Akhirnya almarhum Arifin Ilham membujuk kami, membujuk saya, antum alumni pesantren, ceramahlah antum, dakwahlah, jangan cari uang aja antum. Antum darah Minang, uang ke uang, piti ke piti aja antum. Ya. Akhirnya dirayu saya duduk bersama. Masih ingat saya waktu itu masih ada Facebooker. Tahu Facebooker, Bu? Facebooker tahu? Nah, ada yang tahu. Jadi di sebelahnya ada Id Bulaga dulu. Uyak-uyak punya sekarang berubah menjadi tempat tausiah ceramahnya para ustadz seluruh Indonesia. Masuk saya di situ. Dan akhirnya dimasukkan saya oleh almarhum Arifin Ilham. Disitulah saya mulai dakwah dan saya akhirnya dapat Cahaya Hati itu khusus Provinsi Riau. Pagi, masih ingat dulu? Abang saya Rusli Zainal, beliau mengatakan jumpa di bandara Ustadz Oren. Saya sering dengar Ustadz jam 8 pagi. Ya, ketika beliau masih di dalam. Sekarang beliau sudah bebas. Alhamdulillah, wajahnya bercahaya putih saya lihat. Ya, beliau adalah qori dulu. Bapak Ibu yang saya cintai, tidak berpanjang cerita, cukup ya. Gara-gara beliau dimasukkan TV, ditulis nama saya Ustadz Oren. Nah, itu sejarahnya. Gara-gara hobi warna oren, semuanya oren, aksesoris saya oren. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf saya sekali lagi, dalaman saya semuanya oren. Saking hobinya warna oren, karena gampang bikinnya. Saya punya konveksi, kalau pengen beli langsung ada di lantai 5 di Blok A, ya di Tanah Abang, gampang. Bapak Ibu yang saya cintai, karena hobi inilah akhirnya Ustadz Oren dimasukkan MNC Muslim, TVRI, Cahaya Hati sekarang diambil oleh Inews, ya.
Inyus yang ambil. Dulu Antv itu. Ya, saya nggak aktif lagi karena sudah menua. Bapak Ibu yang saya cintai, kembali saya. Kalau ingin berubah nasib keluarga kita, kalau ingin bahagia keluarga kita, Bapak Ibu, gampang caranya. Gimana caranya Ustadz Oren? Makmurkan masjid, ramaikan masjid, berjamaahlah kalian ke masjid subuh terutama. Kenapa? Yang saya rindukan dulu Bapak Ibu sebelum pulang ke Indonesia, setelah saya kuliah, yang saya rindukan apa Bapak-Bapak? Yang saya rindukan adalah ketika umat Islam di Indonesia subuhnya sama dengan Jumatnya. Itu yang saya rindukan. Dan saya melihat alhamdulillah di Jakarta, di Pekanbaru luar biasa. Tadi pagi saya menuju ke sini, ada biker subuhan menuju ke Panam. Mungkin ada UAS, mungkin walau alam di Panam mungkin ya, atau dekat rumah beliau di Limau Panjang. Wah, anak muda. Sekarang di Jakarta Bapak Ibu, anak-anak muda bertato. Sebelah wajahnya bertato, tangannya bertato. Jangan disangka mereka bajingan. Saya punya buku, Pak. Saya bikin buku Keajaiban Bangun Pagi, Tahajud, Subuh dan Duha, karangan Ustadz Oren. Ketika saya bagikan ke anak-anak pang, anak-anak alay, anak-anak yang bertato wajahnya, yang mungkin bagi kita bikin kerusuhan di lampu merah. Tapi di Jakarta hari ini Bapak Ibu, demi Allah saya bersumpah di Masjid Al-Mu'awanah, yang memakmurkan masjid hari ini di Jakarta adalah mereka. Yang meramaikan masjid hari ini adalah mereka. Kita malu, Pak. Malu dengan mereka yang datang mengetuk pintu rumah kita. Padahal mohon maaf, di kompleks saya itu ada doktor, ada profesor. Mohon maaf saya, tapi subuhnya nggak ke masjid. Datang jamaah, boleh nggak kami nginap di masjid ini 3 hari, Ustaz? Kami akan bersihkan masjid ini. Kami tidak akan membuat masjid ini hancur, babak belur atau berantakan. Boleh nak kira-kira dengan pengurus masjid? Silakan. Syaratnya ada satu. Syaratnya apa Ustadz Oren? Kalian bangunkan setiap subuh rumah nomor ini, nomor ini, nomor ini, nomor ini. Saya kasih 8 rumah. Dan semua 8 rumah ini kawan saya. Ada pakar tasawuf. Halo. Ada pakar fikih. Halo. Ada pakar sejarah. Halo. Oh, kalau begitu gampang Ustaz, itu kerjaan kami. Tahu enggak Bapak Ibu? Setiap menjelang subuh dibangunkan Pak, diketok pintunya. Ketika diketok pintunya oleh anak-anak muda ini, apa kabar Pak? Kami di masjid, kita subuh berjamaah ke masjid. Setelah 3 hari saya tanya, ketika duduk duha seperti nanti, bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Ketika kalian bangunkan mereka, apa yang kalian dapatkan? Tahu enggak jawabannya Pak? Ternyata banyak dalil Ustaz yang kami tidak paham dan tidak mengerti. Ternyata mereka ketika kami ajak mereka menyampaikan ayat dan hadis panjang sekali, kami bingung. Azan sudah berkumandang, kami tinggalkan Bapak itu. Halo? Halo? Ini saya nggak bohong Bapak Ibu, saya serius. Saya cerita apa adanya. Artinya apa? Beginilah. Manis dada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallahi la bu'dan. Siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayah kepadanya, yang terjadi apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayah bunda Bapak Ibu, yang kita rindukan hari ini adalah ahli ibadah. Yang kita rindukan hari ini adalah orang yang berakhlak, beradab, beretika, orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Tapi realita kenyataannya begitu banyak hujah, reason, alasan yang akhirnya mereka berhasil cuma 2 rumah untuk datang ke masjid. Dan alhamdulillah sampai hari ini yang 2 rumah itu teman saya rajin ke masjid. Bayangkan Bapak Ibu, berat. Artinya apa? Kalau ingin merubah nasib bangsa ini, mohon maaf saya ingin menyampaikan apa adanya. Makanya di masjid-masjid ada kaligrafi, ada ayat Al-Quran, pasti biasanya begitu. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu Bapak Ibu, ciri yang pertama siapa? Orang beriman.
Artinya apa Ustadz Oren? Hanya orang berimanlah yang sanggup memakmurkan masjid. Hanya orang berimanlah yang rajin subuh ke Masjid Al-Muawanah. Tapi ada orang Islam Ustaz, KTP-nya Islam, mak bapaknya Islam, turis keturunan Islam, subuhnya nggak ke masjid Ustaz, sholatnya nggak berjamaah Ustaz. Itu namanya apa? Namanya apa Pak? Munafik. Dan tahukah Bapak Ibu, kalau boleh jujur kita pagi ini, yang menghancurkan bangsa kita Indonesia hari ini adalah para munafik. Dan tahukah Bapak Ibu siapa munafik itu? Kalau bahasa kami di Betawi, di Jakarta, munafik itu hipokrit, nifak. Munafik itu kalau bahasa preman Bangkinang, penjilat, pengkhianat bermuka dua. Apa yang diucapkan dengan yang dilakukan tidak sama. Setuju enggak? Setuju enggak? Bahkan Rasulullah mengatakan, kalau pengen melihat orang munafik itu gampang. Kapan melihatnya? Subuh dan Isya. Kalau pengen melihat orang munafik yang berbeda dengan orang beriman itu gampang. Kapan melihatnya? Isya dan subuh. Rasul yang mengatakan, hadisnya sahih, saya sampaikan pagi ini. Saya tidak ingin sampai di Pekanbaru Bapak Ibu terjebak dengan rutinitas tapi nggak berkualitas. Saya tidak ingin sampai di Masjid Al-Muawanah ini, Jalan Tamrin Gobah ini terjebak dengan formalitas tapi nggak ada bekas. Saya ingin berbekas pagi ini. Pak, Bu, Rasul mengatakan, inna asqalas solati alal munafikina solatul isya wa solatul fajar. Solat yang paling berat bagi orang munafik itu solat isya dan solat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu fadilah keutamaan dua solat ini, hebatnya dua solat ini, isya dan subuh, la atauhuma walau hafwan, mereka akan datang ke Masjid Al-Muawanah dalam keadaan merangkak. Allahu Akbar. Hanya orang beriman yang paham, orang munafik nggak ngerti. Hanya orang beriman yang tahu ketika azan subuh bertambah, as-salatu khairum. Orang beriman tahu dia maksudnya, solat lebih baik daripada tidur. Tapi orang munafik nggak mengerti, dia nggak paham dia. Makanya perbedaan orang munafik dengan orang beriman, yang pertama subuhnya gampang. Hari ini kita melihatnya Bapak Ibu. Kalau pengen melihat orang Islam di Indonesia gampang, hari Jumat ini Masjid Al-Muawanah penuh sampai belakang. Betul pengurus? Itu hari Jumat orang Islam. Ibu-ibu, kalau pengen melihat orang Islam di Indonesia paling mudah, paling gampang, kapan melihatnya? Idul Fitri, Idul Adha. Semuanya keluar, kucing ayah, karapai, bajingan, bangsat. Halo, halo, karena maknya kunci pintu, nggak boleh makan ketupat dan tanpa peluang lo kok. Semayang lo, iya nak, iya nak. Itu orang Islam apa-apa. Tapi kalau pengen melihat orang beriman, kalau pengen melihat orang beriman, gampang lihatnya. Kapan lihatnya? Besok subuh. Jangan subuh ini, ada pengajian. Besok subuh Pak. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa Pak? Yang ngomong siapa Bu? Rasulullah, bukan Ustadz Oren. Saya hanya menyambung lidah beliau, karena materi kita memakmurkan masjid. Kita buktikan Indonesia ini lucu Pak. Bikin masjid berantem, RT bikin masjid rebutan. Ya, fastabikul khairat, dari Aceh saya ceramah, masjid tanpa dinding, tiang aja banyak, sampai ke Irian Jaya, Papua, fak-fak, kampungnya ngabalin. Tasabik nama Pak Jatuh. Halo, halo, ya, sampai ke kampungnya saya ceramah. Itu masjid megah, masjid besar Pak. Kita berlomba-lomba bikin masjid.
Tapi lucu Pak, di luar negeri susah bikin masjid Pak. Saya kuliah di luar Pak, kalau nggak ada motor Pak, untuk pergi Jumatan, terlambat Jumat. Saking susahnya cari masjid. Di Indonesia paling mudah, di Indonesia paling gampang. Tapi aneh, lucu, bin ajaib, masjid besar. Saya pernah diundang ke salah satu provinsi Pak, subuh kosong jadwal. Saya bilang sama panitia, jemput saya ke hotel, saya mau ke masjid subuh, kenapa kalian kosongkan jadwal? Siap Ustaz, dijemput saya. Kira-kira sholat di mana Ustaz? Sholat yang masjid paling bagus. Diajak saya ke masjid, ternyata masbuk pula, terlambat 1 rakaat. Tahu enggak bapak-bapak, masjidnya megah besar, yang azan bapak itu, yang qomat dia juga, imam dia, makmum dia juga. Halo? Halo? Kenapa saya tahu? Setelah sholat dia tanya, dia salam, Ustaz apa kabar Ustaz? Ini yang azan tadi siapa Pak? Saya. Yang iqamah saya juga. Jadi imam makmum merangkap. Iya Ustaz, begitulah keadaan. Begitulah keadaan negeri kami. Bahkan ada yang lebih parah lagi. Ustaz, saya menjelang subuh azan, nggak ada yang datang. Saya iseng-iseng karena masjid dekat pasar, jam 9 pagi saya azan. Jam 9 pagi saya azan, ribut orang datang ke masjid ramai-ramai. Woi Pak, sakit Bapak, ini jam 9 pagi sholat apa? Kok azan Bapak? Rame orang Pak. Ustaz, jam 9 pagi datang ke masjid, saya azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bilang saya gila Ustaz, orang bilang saya tenggen. Woi Pak, ini jam 9 pagi, azan apa ini? Mungkin ratusan orang di depan masjid. Setelah azan la ilaha illallah, saya keluar, saya didemo oleh masyarakat. Pak, Bapak gila, Bapak pikun, ini jam 9, belum jam 12, Bapak azan apa? Gila Bapak. Saya sampaikan kepada mereka, yang gila kalian apa saya? Tadi subuh saya azan, kalian tidak datang. Halo? Halo? Sekarang jam 9 saya azan, kalian berbondong-bondong datang ke masjid. Yang gila kalian apa saya? Terdiam masyarakat Pak. Terdiam masyarakat. Makanya benar kata syair Arab, bul ala zamzam fatu'rab, kencingnya air zamzam, maka engkau akan terkenal. Bikin yang aneh-aneh di Indonesia ini, kalau bikin aneh Pak terkenal Pak. Betul nggak? Ini anak-anak muda kalau pengen terkenal, kalian jadilah bencong, jadilah banci kalian, cepat terkenal kalian. Tapi terkenalnya tidak baik, buruk. Nauzubillah. Bapak Ibu yang saya cintai, yang pertama, perbedaan orang beriman dengan munafik, subuhnya orang beriman subuhnya, orang munafik subuhnya di. Oke, agak pelan jawabannya yang kedua. Saya ulang. Orang beriman subuhnya, orang munafik subuhnya. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Saya ulangi Pak, mohon maaf Pak, kita jujur pagi ini, ya. Orang munafik subuhnya di rumah. Orang munafik di rumah. Orang beriman, ini kalau ekstrim lagi saya sampaikan hadisnya, Bapak Ibu pasti marah dengan saya. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan Pak, dulu 40 rumah tetangga masjid Pak, kalau nggak ke masjid lelakinya subuh diapain Pak? Jangan dilanjutkan, ini agak ekstrim sedikit. Artinya apa? Kita pengen jadi orang beriman. Ini yang pertama. Kedua, orang munafik itu cirinya apa? Kalau bahasa Rasulullah, idza haddasa kadzaba. Kalau berbicara dusta. Saya mau tanya bapak-bapak, tolong jawab jujur bapak-bapak. Banyak enggak pemimpin pejabat di Indonesia pendusta? Berarti Saya ulang. Banyak enggak pemimpin pejabat di Indonesia pembohong? Berarti munafik. Janjinya banyak Pak. Di pranknya kita, halo, picayo aja lah. Nanti kami kasih ini, kasih ini, ujung-ujung nak dodo. Hei, pilih aja lah lihat. Merasai kalian.
Bu, 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 jujur jawab. Banyak tak pemimpin rumah tangga pembohong? Tuh, bini bapak yang ngomong, Pak. Saya ulang ya. Ibu-ibu jawab, yang janda diam. Ya, enggak usah dijawab, Bu. Banyak janda pula, nanti saya minta nomor WA pula. Enggak usah. Jawab, Bu ya. Banyak tak pemimpin rumah tangga pendusta? Tuh, Pak. Bini bapak yang jawab, Pak. Di handphonenya ditulisnya namanya Roni, padahal ini. Halo? Ada laki model itu di Siko? Ada suami seperti itu, ibu-ibu? Di handphonenya ditulisnya namanya Santos, pada Santi. Halo? Oi, Bu? Tidak mungkin. Ini suami-suami soleh semuanya. Suami-suami jujur. Tidak ada kebohongan di handphonenya. Pak, biar kita tidak menjadi orang munafik pagi ini, kita rubah mindset kita. Kita kembali ke rumah tangga kita. Kita perbaiki solat kita. Kita perbaiki kejujuran kita. Mari pulang dari sini, Pak. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Saya menasihati diri saya. Saya juga punya istri, Pak. Sama kita. Saya sudah menikah hampir 30 tahun lamanya. Pulang dari sini ayahanda, cukup sudah. Ambil tangan istri. Sekali-kali kita buang ego kita. Apalagi orang darah Minang, Pak. Bapak saya itu keras, Pak. Almarhum. Untuk minta maaf itu gengsinya tinggi, Pak. Sekarang kita sebagai umat Nabi Muhammad, yuk kita ikuti baginda Nabi. Sekali-kali pulang dari sini, sebelum kita keluar rumah, entah kemana hari Ahad ini, ambil tangan istri, Pak. Cium tangannya, kalau perlu basuh kakinya. Banyak dosa kita, Pak. Banyak kesalahan kita. Banyak kebohongan yang kita lakukan. Ambil tangannya, cium tangannya, peluk dia, bisikkan di telinganya, minta maaf kepadanya, dan sampaikan kepada istri kita, Pak. Di mana lagi kau simpan barang tuh yang lainnya? Halo, kok terlambat galaknya, Pak? Ini mohon maaf, Pak. Saya besar lahir di Tanah Abang, Pak. Saya melihat realita kenyataan di depan mata saya. Pak Haji Tanah Abang. Mohon maaf saya. Mohon maaf ayahanda. Pak Haji Tanah Abang itu, Pak, yang darahnya Minang. Itu dulu mereka termasuk bapak saya, Pak. SD nak tamat, Pak. SD nak tamat. Merantau, Pak. Di bawah mamaknya, omnya. Kelas 2 SD berhenti sekolah. Diajak berdagang kaki lima di Tanah Abang. Diajak berdagang. Ya, 3.000 sampai 500, 3.000 sampai 500. Yang jauh mendaki merapik, balik barang den, kelola daki. Kamu itu. Karena pandai cari uang, orang Minang ni hebat, Pak. Di mana bumi dipijak, di situ tanah dikaplingnya. Halo. Orang Minang jo Cino sama, Pak. Beda tipis, Pak. Di mana Cino bikin ruko, pasti orang Minang 5 langkah di mukonya. Draw aja nak muah, apalagi 1-0. Ya, halo, itu hebatnya orang Minang, Pak. Satu sama aja nak mau dia, apalagi 1-0, Pak. 5 langkah, kaki 5, Pak. Itu hebatnya orang awak, Pak. Jadi, mohon maaf, saya rutin, Pak, di Masjid Fatailah, di Blok B lantai 12. Kajian zuhur minggu kedua hari Rabu. Kalau sudah kumpul seperti ini ayahanda, mohon maaf ayahanda, habis kajian zuhur itu kami ngumpul, Pak, makan dengan Pak Haji itu, kawan bapak saya almarhum, bapak saya sudah meninggal. Makan kami habis kajian, cerita, curhat, konsultasi. Ada yang menangis, Pak, ada yang peluk saya, ada yang meratap, ada yang sudah duduk di kursi roda. Di masa tuanya menyesal, Pak. Kenapa? Dosa. Dan mohon maaf bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf, rata-rata Pak Haji Tanah Abang istrinya nggak ada yang satu, Pak. Ini mohon maaf, ini kita ambil ibrah pelajaran. Kita ambil ibrah pelajaran. Termasuk bapak saya. Bapak saya 4, Pak. Halo. Tapi bukan poligami, Pak, poliganti.
Halo? Bedakan itu poligami dengan poliganti. Bahkan mohon maaf ayahanda, mohon maaf saya, karena kebohongan, kedustaan menjadi orang munafik ini, ada di antara mereka yang punya istri 16 orang, Pak. Bayangkan 16 orang, saya membayangkan kapan dia pakai kain sarungnya, Pak. Ketika di masa tua, mohon maaf, ketika di masa tua apa yang terjadi? Menangis di hadapan saya sambil merangkul saya, Ustaz, batin ambo tersiksa, ambo tidak bahagia. Piti banyak, sawit banyak, tanah banyak di Damasraya, di Kuansing, di Dumai, getah banyak, tanah karet banyak, mobil apapun punya. Ambo lebih kaya dari orang tua Ustaz, kata beliau. Istri saya 16, apapun permintaan saya belikan. Mobil Alphard, toko, ruko saya kasih, tanah saya kasih, ini saya kasih, itu saya kasih. Sekarang Ustaz, 15 orang istri saya meninggalkan saya. Saya sedang duduk di kursi roda. Yang setia cuma satu, Ustaz. Dalam duka dan suka, dalam sengsara dan bahagia, yang setia cuma satu orang, Ustaz. Yang lainnya kuciangai. Tahukah Ustaz siapa yang setia itu dalam suka dan duka? Itulah istri saya yang pertama, Ustaz. Habis saya. Hidup istri pertama. Hoi ibu, hidup istri pertama. Mohon maaf kalau ada yang kedua, ketiga di sini, nggak jadi masalah. Kalau setia apa salahnya? Tapi Bapak Ibu, penyesalan itu datangnya di ujung. Mohon maaf, saya cerita apa adanya. Kalau saya cerita panjang, Pak, waktu habis. Munafik, berbohong, akhirnya diri sendiri yang hancur. Ketika duduk di kursi roda semuanya pergi meninggalkan. Nggak ada yang setia, Pak. Nggak ada yang bersama kita. Mohon maaf saya, munafik berawal dari diri kita, semuanya berakhir pun dengan tidak baik. Yang selanjutnya apa? Orang munafik itu apa? Orang munafik itu apa? Singkat aja. Di akhirat nanti Bapak Ibu, orang beriman itu tempatnya di surga. Betul? Orang munafik di mana? Orang munafik di mana? Bukan neraka, Pak. Di keraknya api neraka. Yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Allah yang ngomong. Saya bacakan ayatnya, Bapak Ibu, dengarkan. Bismillah. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, Bapak Ibu, tempatnya di keraknya api neraka. Tahu karak, Bu? Karak tahu? Karak nasi tahu? Karak nasi dicampur ketupek pitala lama rasanya. Iya tak? Karak nasi dicampur dengan soto Medan lama mana? Tapi karak api neraka lama tak? Lama tak? Ternyata ayah bunda tuan-tuan, hei adik-adikku bujang lapuk, orang munafik dengan orang kafir tempatnya tidak berjauhan. 7 lapis langit, 7 lapis surga, 7 lapis neraka di keraknya. Itu orang munafik. Saya tidak ingin lagi setelah ini, pagi ini saya melihat setelah ini masih ada orang-orang munafik. Setuju tak? Hei anak-anakku, kalian pasti menyimak. Hei bujang lapuk, singkat aja saya cerita sahabat Nabi. Masih ada waktu? Masih? Saya rutin ke Hong Kong, Pak. Saya pernah cerita di Masjid Al-Falah. Ke Hong Kong saya ceramah itu setahun 3 kali, Pak. Setahun. Malaysia, Singapura itu 5 kali setahun saya. Karena kawan-kawan saya banyak di situ. Termasuk Dr. Mustafa Umar, kawan beliau. Bahkan beliau keturunan saudara beliau banyak di Malaysia. Saya rutin ceramah ke Hong Kong itu 3 kali setahun. Tahu Hong Kong, Bu? Hong Kong tahu, Bu? Hah? Hong Kong itu dah kayak kilo 9. Halo? Hong Kong dari Jakarta 4 jam naik pesawat. Jeddah Mekah Madinah 8-9 jam, lebih jauh, Pak. Singkat aja, Pak. Saya rutin di masjid namanya Masjid Wan Chai, Pak, di Hong Kong. Dekat KJRI. Subuh itu hari Sabtu saya ngisi di situ, Pak. 4 tingkat masjidnya kalau nggak salah. Penuh subuhnya, Pak. Mata sipit banyak. Negara kafir tuh, Pak.
Tablik akbar saya ahadnya jam 2 di masjid lebih besar lagi di tengah kota Hong Kong. Nama masjidnya Masjid Sim Sa Sui. Tesim Tesa Tesui tulisannya. Masih ingat dulu UAS berangkat ke Hong Kong nggak lewat? Masih ingat? Saya minggu depannya lewat, Pak. Mungkin wajah saya wajah Korea. Halo? Masih ingat dulu Haikal Hasan berangkat ceramah ke Hong Kong nggak lewat? Saya sebulan setelah itu berangkat, Pak, lewat, Pak. Kenapa? Saya kalau berangkat, Pak, saya pakai baju saya, jas saya warna oranye, celana saya celana lepis oranye. Halo? Semua serba oranye, saya pakai swallow warna oranye. Ya, saya bergaya, rambut saya dirikan sedikit, nggak ada tampang ustad. Saya lewat, Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah ini lewat terus. Walaupun saya sudah ceramah ini. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Pagi itu Sabtu, kalau ini Ahad nih, saya ceramah, Pak, penuh masjidnya, 4 tingkat. Habis ceramah saya salaman dengan jamaah. Ketika salaman ada seorang anak bujang mu'alaf, Pak, matanya sipit. Dipeluknya saya, diciumnya saya, Bu. Apa katanya? Ustadz Oren, I love you so much, uhibbuka fillah. Saya mencintai Ustadz karena Allah. You from Indonesia, antum in Jakarta. Dia pintar bahasa Arab, pintar bahasa Inggris, Pak. Baru setahun masuk Islam jadi mu'alaf, bahasa Arabnya mantap. Kalah kami alumni Gontor, Pak. Kita dari lahir di Pekanbaru, Pak, sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Halo? Naam la, yes no, itu aja. Dia baru setahun, Pak. Saya jawab, nama min Indonesia, Ustaz. Kaifalukum Ustaz? Khair, alhamdulillah. Ustaz, boleh saya tanya ke Ustaz? Silakan Tuan, mau tanya apa? Jujur Ustaz menjawab, siap. Pertama pertanyaan saya, di manakah orang Islam yang terbanyak di dunia, Ustaz Oren? Tahukah Bapak Ibu? Jawaban saya dengan bangga, umat Islam yang terbanyak di Indonesia. Setuju nggak? Setuju nggak? Apa jawaban dia? Sodakta, good, right, sahih, sawab, betul. Pertanyaan kedua, Ustaz, siap? Jujur Ustaz Oren, siap. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Saya nggak jawab, Pak. Demi Allah saya nggak jawab. Saya tersentak dan terkejut. Saya tundukkan wajah saya. Saya nggak menjawab. Kenapa? Karena saya mencintai negara saya. Saya tidak ingin menjelekkan negara saya di negara orang. Saya tidak ingin memburukkan negara saya di negara orang. Saya tundukkan wajah saya sambil bergumam, kurang ajar nih anak, dijebaknya saya. Dia tahu jawabannya. Di mana orang munafik yang terbanyak di dunia, dan saya pun tahu jawabannya. Kalau saya boleh bertanya di Masjid Al-Muawanah pagi ini, tolong jawab jujur Bapak Ibu. Di manakah orang munafik yang terbanyak di dunia? Indonesia. Kapan melihatnya? Besok? Gampang, Pak. Gampang. Kalau pengen melihat orang munafik Bapak Ibu besok subuh, Bu, wahai bunda, kalau pengen melihat suami munafik, gampang melihatnya. Kapan melihatnya Ustaz Oren? Besok subuh. Suami yang tidak ke masjid, subuhnya. Mohon maaf ibu-ibu, saya tidak menakut-nakuti, cuma mengancam. Saya yakin di handphonenya banyak nomor janda. Halo? 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 Kalau nggak percaya buktikan. Itu salah satu ciri pendusta, pembohong. Makanya kalau tidak ingin suaminya munafik besok subuh, tugas ibu sebelum subuh ngapain? Bangunkan suaminya, menangis meratap di kakinya. Bang, Mas, Ajo, Wan, Cok, tolong saya, istri dan anak-anakmu, kami tidak ingin masuk ke api neraka, kami pengen masuk surga. Ajak mereka ke masjid. Setuju ibu-ibu? Bu, kalau pengen melihat pejabat munafik besok subuh, mohon maaf guru-guru saya, kalau pengen melihat ulama, kiai, habib munafik besok subuh, jangan ngaku ustadz, ulama, kiai. Kalau subuh kalian nggak ke masjid, omong kosong kalian. Nggak usah saya lanjutkan. Ini menyakitkan. Bapak Ibu, saya tidak menjawab. Dan saya teringat dengan sahabat Nabi namanya Sauban. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan kisah Sauban. Ada yang belum mendengar, ada yang sudah, dengan racikan yang berbeda dari ulama-ulama yang menyampaikan di mimbar ini. Dulu Pak, ada namanya Sauban, sahabat Nabi Pak, nggak terkenal orangnya.
hidupnya biasa aja. Dia rajin subuh ke masjid. Dia orang beriman, bukan munafik. Tapi aneh, lucu bin ajaib, Sauban nggak pernah solat di belakang Nabi Muhammad di sini. Ini Nabi Muhammad, beliau nggak pernah solat di sini. Di mana Sauban solat? Di pojok, di sebelah kanan di situ. Jadi Sauban, bapak ibu, kalau subuhnya ke masjid pasti di pojok. Semua orang pasti tahu itu jatah Sauban, itu punya Sauban. Singkat cerita, karena waktu pagi itu Sauban nggak ke masjid. Rasulullah sebelum takbir seperti imam-imam kita menoleh ke belakang. Istau, sau sufufakum, fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, dapatkan saf. Meluruskan, mendapatkan saf, kesempurnaan. Aina Sauban? Beliau nanya, mana Sauban? Sauban ada. Aina Sauban? Dijawab oleh sahabat bapak-bapak, ma'arafna ya Rasulullah, kami nggak tahu Sauban di mana. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia orang beriman, bukan munafik. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu akhirat panjang, dunia sementara. Nggak mungkin Sauban nggak ke masjid, dia tahu dunia bukan tempat tinggal tapi tempat meninggal. Kita tunggu Sauban. Dengarkan bapak ibu, ini inti ceramah saya. Kita tunggu Sauban. Waktu subuh singkat, Sauban nggak datang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Akhirnya beliau sholat dengan sahabat yang lain. Beliau tidak lagi menunggu Sauban. Setelah sholat beliau zikir, doa, tazkirah, ceramah seperti saya ini menjelang syuruk Isra jam 6 pagi. Contoh, apa yang terjadi? Ketika selesai syuruk Isra, beliau tanya dengan sahabat, siapa di antara kalian yang tahu rumah Sauban? Nunjuk sahabat di pojok. Arabtu ya Rasulullah baitau manzilahu, aku tahu rumah Sauban. Antarkan aku ke rumah Sauban. Dalam riwayat lain bapak-bapak, beliau utus sahabat. Kita ambil beliau berangkat. Tahukah ayahanda tuan-tuan, ketika beliau berangkat dari Masjid Al-Mu'awanah jam 6 pagi sampai di rumah Sauban jam 9. Berarti jarak Masjid Al-Mu'awanah dengan rumah Sauban berapa jam? Berapa jam? 3 jam. Bayangkan Pak, 3 jam. Seandainya di Masjid Al-Mu'awanah ini subuh jam 5, contoh, subuh jam 5, berarti Sauban berangkat dari rumahnya jam 2 Pak. Dengarkan anak bujang, hei anak muda, ini kisah nyata ini, bukan cerita jin dan jun, tuyul dan bakyul. Jam 2 kita di Pekanbaru tuan-tuan ayahanda, jam 2 itu baru tidur habis nonton Piala Dunia. Betul tak? Jam 2 habis main domino kita. Jam 2 lagi mimpi indah bakaruah lama. Tapi Sauban jam 2 Pak sudah bangun, mandi rapi, wangi Pak, menuju Masjid Al-Mu'awanah jam 2 dalam kegelapan pagi. Gelap, dingin, gurun pasir menusuk tulang sumsum, lubang-lubang di jalan binatang buas menerkam serigala. Dia lebih takut kepada Allah dan Rasulnya. Dia tetap melangkah jam 2 pagi sampai di teras Masjid Al-Mu'awanah jam 5. Bayangkan. Saya mau tanya tuan-tuan ayahanda, adik-adik saya, sahabat saya, saudara saya, kita dari rumah kita ke Masjid Al-Mu'awanah berapa jam? Berapa jam? 5 menit, itu pun pakai motor NMAX. Saya bawa mobil dari hotel ke sini. Bayangkan, Sauban jalan kaki 3 jam. Ini orang beriman ayahanda, bapak-bapak, orang yang tahu dia akan mati, orang yang tahu sadar hidup ini gak lama. 3 jam. 3 jam. Demi Allah Pak, ini kisah nyata, riwayatnya sahih. Yang bikin sedih lagi ayahanda tuan-tuan, ketika Rasulullah sampai di rumah Sauban, beliau ketok pintu, kalau bahasa kita hari ini, Assalamualaikum, yang jawab perempuan. Waalaikumsalam. Aina Sauban? Mana suamimu Sauban? Apa kata perempuan ini? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, suamiku Sauban Allah mencintainya, Allah rindu kepadanya. Suamiku Sauban qad tuwfiya. Suamiku Sauban telah wafat. Suamiku Sauban telah meninggal. Suamiku Sauban telah pergi meninggalkanku dan istri-istri dan anak-anaknya untuk selama-lamanya ya Rasulullah. Tahukah bapak-bapak, yang memisahkan Sauban dengan Masjid Al-Mu'awanah? Kematian. Yang memisahkan Sauban dengan Masjid Al-Mu'awanah, kematian. Seandainya Sauban tidak meninggal,
Seandainya Sauban tidak wafat, seandainya Sauban ruh dan jasadnya tidak berpisah, ayah bunda, maka tidak akan pernah berhenti datang ke Masjid Al-Mu'awanah jam 2 sampai di Masjid Al-Mu'awanah jam 5, langsung di pojok sebelah kanan. Inilah orang yang paham negeri akhirat, yang tahu dia akan mati, Pak. 3 jam. Makanya benar kata orang bijak, orang beriman dengan masjid ibaratkan ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air mati. Begitupun orang beriman kalau jauh dari masjid mati dia. Tapi ada orang Islam, Ustaz, KTP-nya Islam, bapaknya Islam, jauh dari masjid tidak mati-mati dia. Namanya apa? Namanya apa? Ustaz, dia jauh dari masjid, tidak pernah ke masjid, tambah kaya dia, uangnya banyak, jabatannya naik, sawitnya banyak, tanah banyak, anak banyak, bini banyak. Halo, ayahanda bunda, jangan tertipu. Itu namanya istidraj. Kapan Allah mengambilnya? Falamma nasu ma dzukiru, ketika mereka lupa dengan kami, kata Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu dunia. Ambil. Tapi ingat, akhaznahum baghtatan, ketika mereka melayang seperti layang-layang tinggi, Allah putus. Anaknya narkoba, suaminya berselingkuh, istrinya berzina dengan karyawannya. Begitu cara Allah. Itu namanya Yang bikin sedih lagi Bapak Ibu, ketika istrinya menyampaikan kebaginda Nabi, ini lubun isi ceramah saya pagi ini, tolong bawa kisah ini ke anak muda kita, ke anak bujang kita, anak laki-laki kita, ayahanda. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, sebelum suamiku meninggal, suamiku mengucapkan 3 kalimat diulang-ulang. Apa kata suamimu sebelum meninggal? Yang pertama, suamiku menangis melihat ke atas, air matanya bercucuran. Apa kata suamimu? Ya Allah, kenapa enggak jauh lagi ya Allah? Kenapa enggak jauh lagi ya Rabb? Ya Rabb, kenapa enggak jauh lagi ya Allah? Ya Allah, kenapa enggak jauh lagi ya Allah? Suamiku berteriak menangis mengulangi kalimat itu ya Rasulullah. Rasulullah terdiam Bapak Ibu. Dibisikkan oleh Jibril maksudnya. Tahukah Bapak-bapak maksudnya apa? Ternyata Sauban sebelum kematiannya melihat rumahnya di surga 3 jam kecil, Pak. Sauban melihat rumahnya kecil di surga 3 jam. Beliau berteriak sambil mengatakan, ya Allah, kenapa enggak jauh lagi? Aku tidak ingin rumahku kecil di surga 3 jam. Kenapa enggak 5 jam, 7 jam? Aku ke Masjid Al-Mu'awanah ya Allah. Kenapa enggak 7 jam ya Allah? Aku ingin rumahku besar di surga. Sauban yang sudah pasti masuk surga, Pak, menyesal 3 jam ke masjid. Kita tidak ada penyesalan. Makanya benar kata anak muda Pekanbaru, Pak, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas ku seberangi, masjid depan rumah ku lewati. Halo, walaupun rumah kita dekat masjid, Pak, tetangga masjid, pintu masjid rumah kita dekat, kalau munafik, berat langkah kita ke Masjid Al-Mu'awanah. Yang menentukan bukan jarak, yang menentukan adalah iman. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang kedua, saya cepat. Yang kedua, apa kata suamimu yang kedua? Suamiku meracau, mengigau ya Rasulullah, sambil menangis melihat ke atas. Apa kata suamimu? Ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? 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 Ya Allah, kenapa nggak yang baru ya Allah? Suamiku menangis ya Rasul. Terdiam baginda Nabi, berlinang air mata beliau. Dibisikkan Jibril, tahukah Bapak Ibu maksudnya apa? Ternyata Sauban setiap pergi berangkat 3 jam ke Masjid Al-Mu'awanah, itu pakai baju 2 lapis, Bu. Di dalam yang bersih, di luar yang kumal, kusam, kumuh, usang. Untuk apa? Menghindari angin pasir, angin badai. Sampai di teras masjid dia buka yang kumal, kusam, kumuh, baru dia pergi ke pojok sholat subuh berjamaah. Tapi pagi itu dia jumpa bapak tua kedinginan di gurun pasir. Dia buka yang kumal, kusam, kumuh, diselimuti bapak tua itu. Menyesal Sauban. Kenapa enggak yang baru yang kuberikan? Kenapa enggak yang baru yang kuberikan ya Allah? Bapak itu kedinginan. Sauban melihat pakaiannya dalam surga, Pak. Menyesal Sauban tidak memberikan yang terbaik untuk orang lain.
Sauban yang sudah pasti masuk surga menyesal. Kita belum tentu masuk surga. Ibu-ibu saya mau tanya, sudah ada yang dapat tiket ke surga belum? Bapak-bapak, sudah datang malaikat Jibril, woi Pak, ini tiket ke surga, lantai 6. Sudah dapat? Saya yang ceramah ini Pak, keliling Indonesia setiap hari saya ceramah Pak, dari Aceh sampai Irian Jaya, bahkan ke luar negeri Pak. Kalau seandainya saya ceramah ini tujuan saya materi Pak, uang, dolar, ringgit, rupiah, demi Allah Bapak Ibu, tempasan neraka Pak. Surga Allah itu mahal ayahanda. Hanya orang beriman yang berhak masuk surga. Ustadz pun belum tentu masuk surga kalau niatnya melenceng. Makanya saya dagang di Tanah Abang Pak. Saya tidak ingin mencari lahan mata pencarian dari dakwah. Makanya para dai, para ulama itu harus kaya Pak. Wajib hukumnya kaya. Setuju nak? Setuju nak? Biar nggak dilecehkan, diremehkan. Ustadz amplop lah. Ini sedih juga saya dengar. Ini Ustadz amplop nih. Kami tidak butuh amplop Pak. Kami butuh isinya. Halo. Maaf saya bercanda. Saya maaf. Pengurus masjid saya bercanda. Biar nggak serius banget. Saya nggak ingin melihat kalian menangis. Yang terakhir. Apa kata istri Sauban Bu? Bu, ini istri soleha Bu. Apa kata istrinya? Suamiku mengatakan sambil menangis sebelum kematiannya, ya Allah, kenapa nggak semuanya ya Allah? 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 Baru terakhir suamiku mengucapkan kalimat la ilaha. Dia meninggal, dia mati, tak berbicara sampai hari ini ya Rasulullah. Dia pergi untuk selamanya. Suamiku, tahukah Bapak Ibu maksudnya? Kenapa nggak semuanya? Ternyata Sauban jumpa anak kecil, fakir miskin kelaparan. Dia bawa uang receh. Kalau bahasa kita lukmah sepotong daging. Kalau bahasa kita di Pekanbaru khubes roti, dipotong roti itu. Setengah diberikan fakir miskin kelaparan, setengah dia makan oleh Sauban. Sauban menyesal Pak. Kenapa nggak semuanya aku berikan? Ya Allah, anak itu mau mati ya Allah. Kenapa nggak semuanya aku berikan? Sauban menyesal Pak. Tidak memberikan yang terbaik untuk anak yang kelaparan. Padahal beliau sudah pasti masuk surga. Kita belum tentu masuk surga, tapi tidak ada penyesalan. Makanya benar kata orang bijak ayah bunda, penyesalan itu datangnya belakangan. Kalau di depan namanya pendaftaran. Betul nggak? Saya tidak ingin ayahanda, tuan-tuan, saya juga ibu-ibu, anak bujang kita, salam buat mereka. Ada penyesalan, bawa kisah ini pulang, sampaikan ke suami kita dan anak bujang kita. Pak, Sauban sudah pasti masuk surga, tapi menyesal sebelum kematiannya. Dia tidak memberikan yang terbaik untuk Allah. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, keberkahan, kesuksesan, kesehatan di dunia sebelum kalian infakkan, kalian berikan apa yang kalian cintai di jalan Allah. Yuk, saya ingin ayanda yang sudah umur 50 tahun, 60 tahun ke atas ini, cukup sudah ayanda. Apa yang kalian kumpulkan? Ma akalta fa'afnaita, yang kalian makan busuk. Malabista fa'ablaita, yang kalian pakai lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'adaita, yang kalian infak sedekahkan. Itulah yang memudahkan sakaratul maut seperti Sauban. Kuburan bercahaya, surga menanti dengan segera. Amin ya rabbal. Ayanda, Bu, ilustrasi terakhir biar ini bermakna ceramah saya. Seandainya pagi ini, contoh, ibu-ibu pagi ini bawa uang 120.000, 120.000, mana yang diinfakkan ke Masjid Al-Muawanah? Jujur, 20.000. Setuju? Oke, 20.000. Oke, bapak-bapak, ayahanda, boleh saya tanya? Boleh saya tanya? Boleh nggak? Ayahanda pagi ini, subuh ini bawa uang 125.000, 120 dan 5.000, mana yang diinfakkan ke Masjid Al-Muawanah? 5.000. Halo, 5.000. Tadi saya jujur aja, 10.000 saya tadi. Halo, 5.000. Pengen bertetangga dengan Sauban di surga 5.000 Pak? Pengen bertetangga? 5.000? Mimpi Pak. Pak, woi Bu, terakhir nih. Bu, ibu bawa uang 127.000, 125.000, 2.000. Mana yang diinfakkan ke Masjid Al-Muawanah?
2000. Betul 2000? Kita buktikan di kotak tadi. 2000 Bu. Dengarkan Bu. Pengen bertetangga dengan Rasulullah di surga 2000? 2000? Sampili Kariang namanya itu. Saku Bejai. Kecil Ampiamban Saku Bejai. Halo. 2000 Bu masuk toilet SPBU Kajamban. Bayar 2000. Halo. Ayanda terakhir. Ayanda terakhir. Ini ilustrasi aja. Ayanda bawa uang pagi ini 128.000, 125.000, 2.000, 1.000. Hari Jumat mana yang Bapak infakkan? 1.000. Pak, 1.000 kalau kencing di toilet SPBU setengah keluarnya, haram hukumnya semua. Halo. Begitulah umat Islam Indonesia. Dengan Allah hitung-hitungan, dengan pasar habis-habisan, dengan dunia jor-joran. Mari kita rubah mindset. 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Makmurkan masjid, subuhlah ke masjid. Dahulukan Allah sebelum menatap dunia. Dahulukan Allah sebelum ke kebun. Dahulukan Allah sebelum ke kantor. Dahulukan Allah sebelum ngajar, guru, dosen. Dahulukan Allah sebelum buka ruko, toko. Dahulukan Allah sebelum buka rumah makan. Dahulukan Allah sebelum apapun yang kita lakukan. Insya Allah berubah nasib kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Ayanda jujur. Pulang dari sini apa? Ambil tangan istri, sampaikan, bilang baik-baik. Walaupun ada prinsip kita laki-laki, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Halo, oi, lah terlanjur baju Ustaz. Lebih baik minta maaf daripada minta izin, daripada di akhirat susah hidup nanti. Ya, Ayanda yang sudah terlanjur, nggak apa-apa. Nambah bini udah terlanjur, baik-baik ngomong sama bini. Sayang, selama ini bukan engkau saja yang kubiayai hidup. Ada si Roy, ada si Rina, ada si Tuti, yang lain ada juga. Minta maaf ambo. Bilang baik-baik. Halo. Mohon maaf Ayanda. Penyakit kita laki-laki ini satu aja. Kalau banyak uang Pak, kita jadi nakal Pak. Kalau ibu-ibu, Bu, mudah-mudahan istri kita setia dengan kita sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ayah bunda bapak ibu yang saya cintai, kita rubah. Kejujuran itu pahit, buahnya manis. Ini yang kedua. Yang terakhir, yuk, kita tidak tahu kematian kapan. Saya lihat wajah-wajah ini, mohon maaf saya tidak menakut-nakuti. Ini wajah-wajah nggak lama lagi. Saya nggak bercanda. Rasul yang mengatakan Pak, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku kata beliau di antara 60 sampai 70 tahun. Saya lihat di depan saya ini sudah di penghujung semuanya. Lalarui Sanjo. Halo, waspadalah. Ayanda, saya tidak menakut-nakuti. Dalam kitab yang pernah saya baca dulu di pesantren, orang kalau sudah 60 tahun ke atas, malaikat Israel pencabut nyawa masuk rumah kita sehari semalam 70 kali Pak. Bu, kurang aja Ustaz kau. Bukan saya mengingatkan Pak, ini kitab yang pernah saya baca. Artinya apa? Jangan banyak gaya aja lah Pak. Cik gaya lah panjang apa lo? Weh Pak,